Perlahan tapi pasti, ku buat suami dan mertuaku menyesal setelah membuangku seperti sampah, demi pelakor kaya raya pilihan mertua. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya. Di bawah langit biru yang cerah di kota Jakarta, Rina berdiri di altar gereja kecil yang dihiasi bunga mawar putih. Gaun pengantinnya sederhana tapi anggun, dibeli dari butik lokal dengan tabungan bersama Andi. Andi, pria tampan berusia 28 tahun dengan senyum yang selalu membuat hati Rina berdegup kencang, memandangnya dengan mata penuh cinta. "Kamu cantik sekali, Rin," bisiknya saat mereka bertukar cincin. Itu adalah momen puncak dari pacaran mereka yang sudah berlangsung 4 tahun, dimulai dari bangku kuliah di universitas negeri yang sama. Rina, gadis berusia 26 tahun asal keluarga sederhana di pinggiran Jakarta, tak pernah membayangkan hidupnya akan berubah drastis. Ayahnya seorang guru SD yang pensiun dini karena sakit, dan ibunya penjahit rumahan yang bekerja keras untuk menyekolahkan anak-anaknya. Rina sendiri lulus dengan nilai bagus di jurusan manajemen, tapi pekerjaannya sebagai staf administrasi di perusahaan kecil tak pernah membuatnya merasa kurang. Baginya, cinta Andi adalah segalanya. Andi berasal dari keluarga kaya raya. Ayahnya, Pak Budi, pemilik perusahaan konstruksi besar yang membangun gedung-gedung pencakar langit di ibu kota, dan ibunya, Ibu Susi, wanita sosialita yang selalu tampil glamor dengan perhiasan berlian. Pernikahan mereka sederhana, sesuai keinginan Rina, meski Ibu Susi sempat protes. "Kenapa nggak di hotel bintang 5? Kita kan punya uang," katanya saat rapat keluarga. Tapi Andi membela Rina. "Ini hari spesial kami, Bu. Biar sesuai hati kami." Akhirnya, acara berlangsung intimate, dengan hanya 100 tamu undangan. Malam itu, di resepsi kecil di rumah mertua yang megah, sebuah villa mewah di kawasan elit Pondok Indah, Rina merasa seperti putri dongeng. Andi memeluknya erat saat mereka menari di taman belakang, di bawah cahaya lampu gantung yang berkilauan. "Aku janji, Rin, kita akan bahagia selamanya," katanya, dan Rina percaya sepenuh hati. Setelah pernikahan, mereka tinggal di rumah mertua. Villa itu seperti istana, 3 lantai dengan kolam renang, gym pribadi, dan garasi yang muat 6 mobil mewah. Rina awalnya ragu, tapi Andi meyakinkannya. "Ini sementara, sampai kita punya rumah sendiri. Lagian, orang tua senang kalau kita dekat." Hidup mereka memang tampak sempurna. Pagi-pagi, Rina bangun lebih dulu untuk menyiapkan sarapan. Dia suka memasak nasi goreng spesial dengan telur mata sapi, yang selalu dipuji Andi. "Kamu masaknya enak banget, Rin. Lebih enak dari chef di restoran," katanya sambil mencium pipi Rina. Andi bekerja di perusahaan ayahnya sebagai manajer proyek. Dia sering pulang malam karena meeting dengan klien, tapi selalu menyempatkan waktu untuk Rina. Akhir pekan, mereka jalan-jalan ke mall atau piknik di taman kota. Rina sendiri tetap bekerja di kantor lamanya, meski Ibu Susi sering menyindir. "Ngapain kerja capek-capek? Andi kan bisa kasih kamu segalanya." Rina tersenyum saja. "Saya suka mandiri, Bu. Lagian, kerjaan saya nggak berat kok." Tapi di balik senyum itu, Rina mulai merasakan getaran aneh dari mertuanya. Ibu Susi, wanita berusia 50-an dengan rambut pendek bergelombang dan selalu memakai parfum mahal, tak pernah menyembunyikan ketidaksukaannya terhadap latar belakang Rina. Saat makan malam keluarga, dia sering membahas teman-temannya yang punya menantu dari keluarga konglomerat. "Lihat deh, anak Bu Rini menikah sama putri pemilik mall itu. Bisnis mereka langsung melejit. Kalau kita, ya biasa aja," katanya sambil melirik Rina. Pak Budi, suaminya yang lebih pendiam, hanya mengangguk setuju sambil membaca koran bisnis. Andi biasanya membela. "Bu, Rina pintar dan baik hati. Itu lebih penting dari uang." Tapi Rina tahu, di balik kata-kata itu, ada ambisi besar. Perusahaan keluarga Andi, PT Bangun Maju, sedang ekspansi. Mereka butuh mitra kuat untuk proyek infrastruktur baru. Ibu Susi sering mengundang tamu-tamu penting ke rumah, termasuk keluarga kaya yang punya anak gadis. "Ini demi masa depan Andi," katanya pada Rina suatu hari,
saat mereka berdua di dapur. Rina sedang mencuci piring, sementara Ibu Susi duduk di kursi bar sambil minum teh hijau impor. Kamu tahu kan, Rin, bisnis itu butuh koneksi. Kalau Andi punya istri dari keluarga besar, pasti lebih mudah dapat kontrak. Rina terdiam, hatinya teriris. Tapi Andi sudah pilih saya, Bu. Jawabnya pelan. Ibu Susi tertawa kecil. Ya, tapi cinta itu bisa berubah. Lihat saja nanti. Kata-kata itu seperti duri yang menancap di hati Rina. Malam itu, saat berbaring di samping Andi, Rina bertanya, "Kamu yakin sama aku, Di?" Andi memeluknya. "Tentu saja. Jangan dengerin ibu. Dia cuma khawatir bisnis." Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang manis. Rina mencoba menyenangkan mertuanya. Dia belajar memasak masakan favorit Ibu Susi, seperti rendang Padang yang autentik, dan bahkan ikut kursus etiket sosial untuk tampil lebih elegan di acara keluarga. Suatu akhir pekan, mereka pergi liburan ke Bali. Di pantai Kuta, Andi dan Rina berjalan bergandengan tangan, ombak menyapu kaki mereka. "Ini hidup yang aku impikan," kata Rina. Andi mencium keningnya. "Dan akan terus begini." Tapi retak kecil mulai terlihat. Saat ulang tahun pernikahan pertama mereka, Ibu Susi mengadakan pesta besar di rumah. Tamu-tamu elit datang, termasuk Pak Hari, pengusaha properti kaya raya, beserta putrinya, Lita. Lita, gadis berusia 25 tahun dengan kulit putih mulus, rambut panjang bergelombang, dan tas Hermes di tangan, langsung menarik perhatian. Dia berpakaian gaun desainer yang mahal, kontras dengan dress sederhana Rina. "Hai, Andi. Lama nggak ketemu." Sapa Lita dengan senyum manis. Andi tersenyum balik. "Iya, Lita. Kamu makin cantik aja." Rina merasa cemburu kecil, tapi dia tepis. Malam itu, Ibu Susi memperkenalkan Lita pada semua orang sebagai calon mitra bisnis potensial. Saat pesta usai, Ibu Susi berkata pada Andi di depan Rina, "Lita itu cocok banget buat kamu, Di. Keluarganya punya tanah luas di Jakarta Selatan. Bayangin kalau kita gabung." Andi tertawa. "Bu, aku sudah nikah." Tapi mata Ibu Susi berbinar. "Ya, tapi bisnis adalah bisnis." Rina tak bisa tidur malam itu. Dia mulai menyadari bahwa pernikahannya yang tampak sempurna hanyalah ilusi. Mertuanya mendambakan menantu seperti Lita, kaya, berpengaruh, dan bisa memperkuat kerajaan bisnis mereka. Rina hanyalah gadis biasa, yang dicinta Andi tapi diremehkan keluarganya. Tapi untuk sekarang, dia masih berpegang pada cinta mereka. "Perlahan saja," gumamnya dalam hati. "Semua akan baik-baik saja." Di akhir bab ini, konflik mulai mengintip. Andi mendapat undangan meeting bisnis dengan keluarga Lita, dan Ibu Susi antusias sekali. Rina tersenyum, tapi di dalam, dia merasa angin perubahan mulai berhembus. Pernikahan mereka masih sempurna di mata luar, tapi fondasinya mulai goyah. Pagi di villa mewah keluarga Andi selalu dimulai dengan aroma kopi dan suara burung yang berkicau di taman belakang. Rina, seperti biasa, bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Pagi ini, dia membuat pancakes dengan sirup maple dan potongan buah segar, berharap bisa menciptakan suasana hangat di meja makan. Andi, dengan kemeja putih yang sudah disetrika rapi oleh Rina, duduk di meja sambil membaca berita di tabletnya. "Enak banget, Rin," katanya sambil mengunyah. Matanya masih tertuju pada layar. Rina tersenyum kecil, tapi hatinya sedikit gelisah. Sejak pesta ulang tahun pernikahan mereka sebulan lalu, dia merasa ada sesuatu yang berubah pada Andi. Ibu Susi masuk ruang makan dengan gaun sutra yang elegan. Wajahnya penuh semangat. "Andi, jangan lupa, hari ini kamu meeting sama Pak Hari dan Lita di kantor," katanya sambil menuang teh ke cangkir porselen. Rina, yang sedang menggoreng telur untuk Pak Budi, menoleh sekilas. "Meeting apa, Bu?" tanyanya, berusaha terdengar santai. Ibu Susi meliriknya dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Oh, cuma urusan bisnis. Keluarga Hari punya tanah strategis di Jakarta Selatan.
Kalau kita bisa kerja sama, proyek baru kita bakal besar. Andi mengangguk tanpa menatap Rina. Iya, Bu. Aku sudah siapin presentasinya. Rina merasa ada jarak di suara suaminya. Sesuatu yang tak biasa. Dia mencoba mengabaikan perasaan itu. Fokus mencuci piring di wastafel. Tapi kata-kata Ibu Susi di pesta ulang tahun terus bergema di kepalanya. Lita itu cocok banget buat kamu, Di. Rina menggenggam spons lebih erat. Mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma urusan bisnis. Gumamnya dalam hati. Hari itu, Andi pulang larut malam. Rina menunggunya di ruang keluarga. Menonton drama Korea untuk mengusir kebosanan. Jam menunjukkan pukul 11 malam saat Andi akhirnya masuk. Dasinya sudah dilonggarkan. Wajahnya tampak lelah tapi ada kilau aneh di matanya. Meetingnya lama banget, Di? Tanya Rina, berusaha tersenyum. Andi menghela napas, melemparkan diri ke sofa. Iya, Rin. Banyak yang harus dibahas. Pak Hari orangnya detail. Lita juga cerdas banget ngasih masukan. Rina mengangguk. Tapi hatinya mencelos mendengar nama Lita disebut dengan nada antusias. Malam-malam berikutnya, pola itu terus berulang. Andi semakin sering pulang larut. Selalu dengan alasan meeting dengan keluarga Hari. Rina mulai memperhatikan hal-hal kecil. Andi lebih sering mengecek ponselnya, tersenyum sendiri saat membaca pesan, dan kadang menghindar saat Rina bertanya soal pekerjaan. Cuma urusan proyek, Rin. Kamu nggak perlu khawatir, katanya suatu malam. Tapi nada suaranya tak meyakinkan. Sementara itu, Ibu Susi semakin terang-terangan menunjukkan preferensinya terhadap Lita. Suatu sore, saat Rina membantu menata meja untuk acara makan malam keluarga, Ibu Susi membawa album foto dari lemari. Lihat ini, Rin, katanya, membuka halaman penuh foto-foto Andi dan Lita saat masih remaja. Mereka dulu dekat banget. Loh, Lita pernah magang di kantor kita. Pintar sekali anak itu. Rina menatap foto-foto itu. Andi dan Lita tersenyum lebar di acara perusahaan. Lita dengan gaun glamor dan Andi dengan setelan jas yang rapi. Rina merasa dadanya sesak. Tapi dia hanya tersenyum tipis. Iya, Bu. Kelihatan akrab. Malam itu, keluarga Hari diundang makan malam di villa. Lita datang dengan gaun merah ketat yang memamerkan lekuk tubuhnya. Rambutnya ditata sempurna, dan senyumnya memikat semua orang. Dia membawa sebotol anggur mahal sebagai buah tangan, yang langsung dipuji Ibu Susi. Lita, kamu selalu tahu selera kami, katanya sambil memeluk Lita seperti anak sendiri. Rina, yang mengenakan dress sederhana berwarna biru muda, merasa seperti bayangan di rumahnya sendiri. Selama makan malam, Lita mendominasi percakapan. Dia bercerita tentang perjalanannya ke Paris untuk menghadiri pameran properti, pengalamannya bernegosiasi dengan investor asing, dan rencana keluarganya untuk membangun mal baru. Andi mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali tertawa pada lelucon Lita. Rina mencoba ikut berbincang, tapi setiap kali dia membuka mulut, Ibu Susi atau Lita dengan halus mengalihkan topik. Rina, kamu kerja di kantor kecil itu masih betah? Tanya Lita dengan senyum yang tampak manis tapi penuh sindiran. Rina menjawab sopan. Iya, saya suka pekerjaan saya. Sederhana, tapi saya bisa belajar banyak. Lita hanya mengangguk, tapi matanya berkata lain. Setelah makan malam, saat Rina membersihkan meja, dia mendengar Ibu Susi berbisik pada Pak Budi di ruang sebelah. Lita ini aset, Budi. Kalau Andi sama dia, bisnis kita bakal naik level. Rina sih baik, tapi ya, kamu tahulah. Rina membeku. Tangannya gemetar memegang piring. Dia ingin menangis, tapi menahannya. Dia tak ingin terlihat lemah di depan mereka. Keesokan harinya, Rina mencoba berbicara pada Andi. Mereka duduk di balkon kamar, menghadap kolam renang yang berkilau di bawah sinar matahari pagi. Di, kamu kok sering banget sama Lita akhir-akhir ini? Tanyanya hati-hati. Andi mengerutkan kening. Rin, ini cuma kerja. Kamu tahu proyek ini penting buat perusahaan. Rina mengangguk, tapi dia tak bisa mengabaikan perasaan tak enak di hatinya. Ibu kok kayak lebih suka Lita daripada aku.
katanya pelan. Andi menghela napas. Ibu cuma mikirin bisnis. Jangan kebawa perasaan, ya. Tapi perasaan Rina tak bisa dibohongi. Dia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang makin mencurigakan. Suatu malam, saat Andi tertidur, ponselnya berbunyi. Rina, yang biasanya tak pernah menyentuh barang pribadi suaminya, tak bisa menahan diri. Dia melihat notifikasi WhatsApp dari Lita. Besok ketemu di kafe biasa, ya. Aku kangen ngobrol sama kamu. Hati Rina seperti terhenti. Dia meletakkan ponsel itu kembali. Tangannya dingin. Kafe biasa. Gumamnya. Kapan Andi dan Lita punya kafe biasa? Rina tak bisa tidur malam itu. Dia duduk di tepi ranjang, menatap Andi yang tertidur pulas. Pria yang dulu berjanji akan mencintainya selamanya kini terasa begitu jauh. Dia ingin bertanya langsung, tapi takut jawabannya akan menghancurkan hatinya. Di sisi lain, tekanan dari Ibu Susi makin terasa. Mertuanya mulai mengatur ulang jadwal Andi, memastikan dia lebih sering bertemu Lita untuk urusan bisnis. Bahkan, saat Rina ingin mengajak Andi libur akhir pekan, Ibu Susi berkata, Andi sibuk, Rin. Lita ajak dia ke pameran properti di Singapura. Kamu kan gak ngerti soal itu. Rina merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Dia mulai mempertanyakan posisinya dalam keluarga ini. Apakah dia hanya istri sementara yang akan disingkirkan demi ambisi bisnis mertuanya? Apakah Andi masih mencintainya seperti dulu? Di akhir bab ini, Rina berdiri di depan cermin kamar, menatap pantulan dirinya. Aku nggak akan menyerah begitu saja, katanya pada diri sendiri. Kalau mereka pikir aku cuma sampah, mereka salah besar. Bayang-bayang Lita sebagai pelakor mulai mengintai, dan Rina tahu, pertarungan untuk mempertahankan cintanya baru saja dimulai. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, membuat jalanan licin dan udara lembab. Rina duduk sendirian di ruang keluarga villa mewah, memeluk bantal sambil menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 1 pagi. Andi belum pulang, lagi-lagi dengan alasan, meeting mendadak dengan klien. Ini sudah yang kelima kalinya dalam seminggu. Rina mencoba menelepon, tapi suara Andi di ujung sana terdengar tergesa. Aku lagi sibuk, Rin. Besok pagi aku cerita. Ya. Klik. Sambungan putus. Rina menarik napas dalam, mencoba menenangkan hati yang semakin gelisah. Bayang-bayang Lita semakin nyata, seperti hantu yang mengintai rumah tangganya. Pagi harinya, Rina bangun dengan mata bengkak karena kurang tidur. Andi sudah ada di meja makan, mengenakan kemeja yang sama seperti kemarin malam, atau begitulah yang terlihat oleh Rina. Kamu pulang jam berapa, Di? Tanyanya sambil menuang kopi. Andi menguap. Sekitar jam 2. Meetingnya panjang, tapi bagus hasilnya. Proyek dengan keluarga hari hampir deal. Rina mengangguk, tapi matanya tertuju pada kerah kemeja Andi. Ada noda merah samar, seperti lipstik. Hatinya berdegup kencang. Itu noda apa? Tanyanya pelan, jarinya menunjuk. Andi melihat ke bawah. Wajahnya memucat sejenak sebelum tertawa gugup. Oh, ini? Saus tomat dari makan malam kemarin. Klien ajak ke resto Italia. Rina tak percaya, tapi dia tak ingin bertengkar pagi-pagi. Dia pergi ke kantor dengan pikiran kusut. Sepanjang hari tak bisa fokus pada pekerjaannya. Saat istirahat siang, dia membuka media sosial Andi, akun yang biasanya tak pernah disentuhnya. Di Instagram, Andi baru saja like foto Lita yang sedang di pesta malam. Captionnya, Night out with the team. Business fun. Foto itu diupload jam 11 malam kemarin, dan Andi ada di latar belakang, tersenyum lebar di samping Lita yang memeluk lengannya. Rina merasa dunia berputar. Ini bukan meeting bisnis, gumamnya. Air mata mulai menetes. Malam itu, Rina tak bisa menahan lagi. Saat Andi pulang, dia menyambutnya di pintu dengan wajah tegang. Di, kita harus bicara, katanya. Suaranya gemetar. Andi mengerutkan kening. Ada apa, Rin? Aku capek. Mereka duduk di sofa, dan Rina menunjukkan foto itu. Ini apa?
Kamu bilang meeting, tapi ini pesta sama Lita. Andi diam sejenak, lalu menghela napas panjang. Rin, ini cuma acara bisnis. Lita ajak untuk networking. Kamu terlalu curiga. Tapi Rina tak berhenti. Dan noda lipstik di kemeja? Kamu bohong, Di. Pertengkaran meledak. Andi bangkit. Wajahnya merah. Kamu selalu begini, Rin. Selalu curiga. Lita cuma teman bisnis. Rina menangis. Teman bisnis yang kamu kangenin setiap hari? Aku lihat pesannya. Andi terdiam. Matanya membelalak. Kamu cek ponselku. Rina mengangguk. Iya, karena aku takut kehilangan kamu. Andi menggelengkan kepala. Ini sudah keterlaluan. Aku butuh ruang. Keesokan harinya, suasana rumah seperti medan perang. Ibu Susi, yang mendengar pertengkaran mereka, memanggil Rina ke ruang kerjanya. Ruangan itu penuh trofi bisnis dan foto keluarga. Tapi tak ada satupun foto Rina. Duduk, Rin, kata Ibu Susi dengan nada dingin. Rina duduk, hatinya berdegup. Bu, Andi dan Lita. Ibu Susi mengangkat tangan, menghentikannya. Aku tahu semuanya. Andi cerita. Kamu terlalu posesif. Rin, Lita itu baik untuk Andi, untuk keluarga ini. Dia kaya, punya koneksi. Kamu cuma beban. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk. Rina terpaku. Beban? Aku istri Andi, Bu. Ibu Susi tertawa sinis. Istri yang dari keluarga biasa-biasa aja. Andi butuh pasangan yang bisa bantu bisnis. Bukan yang cuma masak dan cuci piring. Lita pilihan yang tepat. Kalau Andi pilih dia, perusahaan kita bakal maju. Rina menangis. Tapi Andi mencintaiku. Ibu Susi menggeleng. Cinta bisa pudar. Lihat saja, Andi sudah mulai bosan sama kamu. Sore itu, Andi pulang lebih awal. Dia duduk di depan Rina. Matanya tak menatap langsung. Rin, aku pikir kita perlu pisah, katanya pelan. Rina merasa dunia runtuh. Pisah? Karena Lita. Andi mengangguk lambat. Iya, aku jatuh cinta sama dia. Lita bikin aku semangat. Rin, dia paham dunia bisnis. Bisa bantu aku. Kamu baik. Tapi kita beda level. Rina tergagap. Beda level? Kamu bilang cinta kita selamanya. Andi menunduk. Maaf, Rin. Ibu juga setuju. Ini demi masa depan. Malam itu, keluarga berkumpul di ruang makan. Pak Budi, yang biasanya diam, bicara kali ini. Rina, kami hargai kamu sebagai mantan menantu. Tapi Andi dan Lita lebih cocok. Kami akan kasih kamu uang pesangon. Cukup untuk mulai hidup baru. Rina menatap mereka bergantian. Air mata mengalir deras. Uang? Kalian buang aku seperti sampah. Ibu Susi bangkit. Jangan dramatis. Rin, kamu nggak layak di keluarga ini. Pergi saja. Biar Andi bahagia sama Lita. Rina tak percaya. Andi, pria yang dulu berjanji di altar, kini memilih pelakor kaya raya itu. Bukti perselingkuhan terungkap sepenuhnya saat Rina menemukan email Andi ke Lita. Aku nggak sabar tinggal sama kamu, sayang. Rina cuma masa lalu. Hatinya hancur berkeping-keping. Andi mengajukan cerai, dan mertuanya mendukung penuh. Kami akan urus semuanya, kata Ibu Susi. Kamu ambil barangmu dan pergi besok pagi. Rina mengemasi barangnya di kamar. Tangannya gemetar. Gaun pengantin yang dulu dipakainya kini terlipat rapi di koper. Andi tak ada di sana. Dia sudah pergi ke hotel dengan Lita, katanya. Pagi harinya, saat matahari terbit, Rina berdiri di depan pintu villa dengan 2 koper. Ibu Susi membukakan pintu. Selamat tinggal, Rin. Jangan hubungi kami lagi. Tak ada pelukan, tak ada penyesalan. Rina diusir seperti barang tak berguna. Ditinggalkan tanpa apa-apa kecuali uang pesangon kecil yang bahkan tak cukup untuk sewa apartemen setahun. Dia berjalan di jalanan basah hujan semalam.
Air mata bercampur dengan gerimis pagi. Mereka pikir aku sampah, gumamnya. Tapi aku akan bangkit. Perlahan tapi pasti, aku akan buat mereka menyesal. Di akhir bab ini, Rina tiba di rumah ibunya yang sederhana, memeluk ibunya sambil menangis. Pengkhianatan telah terungkap, dan perjalanan balas dendam dimulai. Hujan deras kembali mengguyur Jakarta, seolah langit ikut menangisi nasib Rina. Dia berdiri di depan rumah ibunya yang sederhana di kawasan pinggiran Tanah Abang. 2 koper basah kuyup di sampingnya. Rumah itu kecil, dengan cat dinding yang mulai mengelupas dan atap seng yang berisik saat hujan. Ibunya, Bu Ani, membuka pintu dengan wajah khawatir. "Rina? Ya ampun, anakku," serunya. Langsung memeluk Rina yang basah kuyup. Rina tak bisa menahan lagi. Air matanya bercampur dengan air hujan. Tubuhnya gemetar dalam pelukan ibunya. "Bu, Andi cerai aku," isaknya. Suaranya pecah. Bu Ani membawa Rina masuk, menyuruhnya ganti baju sambil membuat teh hangat. Rumah itu hangat, penuh kenangan masa kecil Rina. Foto keluarga di dinding, mesin jahit tua di sudut ruang tamu, dan aroma masakan sederhana yang selalu menenangkan. Tapi malam itu, tak ada yang bisa menenangkan Rina. Dia menceritakan semuanya. Perselingkuhan Andi dengan Lita, dukungan mertuanya, dan bagaimana dia diusir seperti sampah. Bu Ani mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Tangannya memegang tangan Rina erat. "Sabar, Nak. Allah punya rencana lebih baik. Mereka yang rugi, bukan kamu." Tapi Rina tak bisa sabar. Malam demi malam, dia terbangun karena mimpi buruk. Andi dan Lita tertawa bahagia. Ibu Susi menyindirnya sebagai sampah, dan dirinya sendirian di jalanan gelap. Depresi mulai melanda. Rina kehilangan nafsu makan. Berat badannya turun drastis dalam seminggu. Dia berhenti bekerja, menelepon bosnya dengan suara lemah. "Saya sakit, Pak. Butuh cuti panjang." Bosnya mengerti, tapi Rina tahu, pekerjaannya tak aman. Uang pesangon dari mertuanya, hanya 50 juta rupiah. Cukup untuk hidup beberapa bulan. Tapi apa artinya dibandingkan hati yang hancur? Hari-hari Rina diisi dengan kesedihan yang mendalam. Dia jarang keluar rumah, menghabiskan waktu berbaring di kamar kecilnya, menatap langit-langit sambil mengingat momen bahagia dengan Andi. "Kenapa, Di? Kenapa kamu pilih dia?" Gumamnya berulang-ulang. Media sosial menjadi musuh terburuknya. Meski dia sudah blokir akun Andi dan Lita, teman-teman lama sering upload foto pesta keluarga mereka. Andi dan Lita resmi bertunangan sebulan setelah perceraian. Diumumkan dengan pesta mewah di Hotel Bintang 5. Komentar netizen membanjiri. "Pasangan serasi. Kaya raya bertemu kaya raya." Rina merasa seperti ditusuk berulang kali. Kesulitan finansial mulai menekan. Bu Ani, yang sudah pensiun sebagai penjahit, hidup dari pensiun kecil ayah Rina yang sudah meninggal. Mereka harus berhemat, makan nasi dengan lauk sederhana, matikan listrik lebih awal untuk irit tagihan. Rina mencoba mencari pekerjaan baru, tapi depresi membuatnya gagal di wawancara. "Maaf, Bu Rina, kami butuh yang lebih energik," kata HRD di salah satu perusahaan. Rina pulang dengan tangan kosong, merasa tak berguna. "Aku gagal, Bu. Gagal sebagai istri, gagal sebagai anak," katanya pada ibunya suatu malam. Dukungan keluarga tak ada. Saudara-saudaranya yang tinggal di kampung hanya bisa menelepon. "Sabar ya, Rin. Cari cowok lain." Tapi Rina tak ingin cowok lain. Dia ingin keadilan. Dendam mulai tumbuh di hatinya, seperti benih yang disiram air mata. "Mereka buang aku seperti sampah," gumamnya saat melihat foto lama pernikahannya. Tapi sampah bisa didaur ulang jadi sesuatu yang berharga. Namun, untuk sekarang, dia masih jatuh ke titik terendah. Depresi membuatnya isolasi diri, teman-teman lama menjauh, tak ingin terlibat drama perceraian. Suatu pagi, Rina bangun dengan tubuh lemas. Dia mencoba bangkit, tapi kepalanya pusing. Bu Ani memaksanya ke dokter, dan diagnosisnya depresi berat disertai anemia. Butuh istirahat dan obat,
Bu, kata dokter. Rina minum obat antidepresan. Tapi pil itu tak bisa hilangkan rasa sakit hati. Dia mulai memantau kehidupan Andi dari akun palsu di media sosial. Andi dan Lita hidup mewah, liburan ke Maldives, mobil baru, pesta ulang tahun dengan selebriti. Ibu Susi upload foto mereka dengan caption, "Keluarga bahagia kami. Terima kasih Tuhan atas menantu idaman." Rina menangis. Idaman? Aku apa? Sampah. Kesulitan mencapai puncak saat tagihan rumah datang. Uang pesangon hampir habis, dan Bu Ani sakit flu berat karena kelelahan merawat Rina. Rina terpaksa jual perhiasan pernikahannya, cincin kawin yang dulu dibeli Andi. "Ini terakhir, Bu," katanya saat menyerahkan uang ke ibunya. Tapi di dalam, dendam semakin kuat. "Perlahan tapi pasti, aku akan buat mereka menyesal," bisiknya pada diri sendiri saat berbaring di ranjang. Di akhir bab ini, Rina duduk di teras rumah, menatap hujan yang tak kunjung reda. Dia merasa seperti berada di dasar jurang, tapi di sana, benih kekuatan mulai bertunas. Depresi dan kesulitan finansial adalah ujian, tapi Rina tahu, ini bukan akhir. Titik terendah adalah awal dari kebangkitan. Matahari pagi menyusup melalui celah gorden tipis di kamar kecil Rina, membangunkannya dari tidur yang gelisah. Sudah 2 bulan sejak dia diusir dari villa mewah mertuanya, dan depresi masih menyelimuti seperti kabut tebal. Tapi hari ini, sesuatu berbeda. Rina bangun dengan tekad baru, meski tubuhnya masih lemas karena obat antidepresan. Dia menatap cermin retak di dinding, melihat pantulan wajahnya yang pucat dan kurus. "Cukup, Rin," gumamnya pada diri sendiri. "Kamu nggak bisa terus begini. Mereka sudah bahagia. Kamu harus bangkit." Bu Ani, ibunya, sudah sibuk di dapur kecil, membuat bubur ayam sederhana untuk sarapan. "Makan dulu, Nak. Kamu kurus banget," katanya sambil menyendok bubur ke mangkuk. Rina duduk di meja kayu reot, mengaduk buburnya pelan. "Bu, aku mau cari kerja lagi. Uang kita hampir habis." Bu Ani mengangguk. Matanya penuh harap. "Bagus, Rin. Mulai dari kecil aja. Ibu punya teman lama, Pak Hadi, yang punya warung kopi. Dia bilang butuh bantuan administrasi." Sore itu, Rina berjalan ke warung kopi Pak Hadi di Pasar Tanah Abang. Warung itu sederhana, dengan meja-meja plastik dan aroma kopi tubruk yang kuat. Pak Hadi, pria tua berusia 60-an dengan kumis tebal dan senyum ramah, menyambutnya hangat. "Rina, anaknya Bu Ania? Duduk dulu. Kamu mau kerja apa?" Rina menjelaskan situasinya secara singkat, tanpa detail perceraian yang memalukan. Pak Hadi mendengarkan dengan sabar, matanya penuh empati. "Hidup itu naik turun, Nak. Dulu saya juga pernah bangkrut. Sekarang, warung ini jadi sumber hidup. Kamu bisa bantu saya urus stok dan catat penjualan. Gaji kecil, tapi bisa belajar bisnis." Rina menerima tawaran itu. Mulai besok, dia bekerja dari pagi hingga sore, mencatat pesanan, menghitung stok biji kopi, dan bahkan membantu menyeduh minuman. Pekerjaan itu melelahkan, tapi memberi rutinitas yang dibutuhkannya. Di warung, dia bertemu berbagai orang, pedagang pasar, sopir ojek, dan pekerja kantor yang mampir untuk kopi hitam. Salah satunya adalah Mbak Sari, wanita parubaya yang sering datang dengan tas belanja penuh. "Kamu pintar ngitung, Rin. Kenapa nggak buka usaha sendiri?" tanya Mbak Sari suatu hari. Ide itu mulai bertunas. Rina ingat kuliah manajemennya, di mana dia belajar tentang bisnis kecil. Malam-malam, setelah pulang kerja, dia membuka laptop tua miliknya, satu-satunya barang berharga yang dibawa dari rumah mertua. Dia browsing internet, membaca artikel tentang startup dan e-commerce. "Bisnis online," gumamnya. "Mulai dari kecil, jual barang yang aku paham." Dia memutuskan jual aksesoris handmade, seperti gelang dan kalung dari manik-manik murah yang dibeli di pasar. Tapi bangkit tak semudah itu. Depresi masih datang sesekali, terutama saat melihat update media sosial teman-teman lama.
Andi dan Lita baru saja menikah, dengan pesta mewah di Bali yang dihadiri selebriti. Foto-foto mereka beredar. Lita dengan gaun desainer, Andi dengan jas mahal, dan Ibu Susi tersenyum bangga. Menantu idaman, captionnya. Rina merasa sakit hati lagi, tapi kali ini, sakit itu berubah jadi api motivasi. Mereka pikir aku habis, bisiknya. Aku akan tunjukkan sebaliknya. Pak Hadi menjadi mentor tak terduga. Suatu sore, saat warung sepi, dia bercerita tentang masa lalunya. Dulu, saya punya toko besar di Glodok. Bangkrut karena mitra curang. Tapi saya bangkit. Mulai dari nol. Kuncinya, pelajari musuhmu. Rina terdiam, memikirkan Andi dan mertuanya. Musuh? Maksudnya? Pak Hadi tersenyum bijak. Siapapun yang menyakitimu, pantau mereka, tapi jangan balas langsung. Bangun kekuatan dulu. Kata-kata itu seperti pencerahan. Rina mulai memantau kehidupan Andi secara diam-diam melalui akun palsu. Perusahaan PT Bangun Maju sedang ekspansi, tapi ada isu korupsi kecil yang disembunyikan. Rina menggunakan waktu luang untuk belajar. Dia ikut kursus online gratis tentang digital marketing. Belajar cara buat website sederhana dengan platform gratis. Bisnis aksesorisnya mulai. Dia jual di marketplace online, foto produk dengan ponselnya, dan promosi di grup Facebook lokal. Penjualan pertama datang setelah seminggu. Gelang manik dijual Rp20.000. Untung kecil tapi membanggakan. Lihat, Bu. Aku jual 1. Serunya pada ibunya. Bu Ani memeluknya. Bagus, Nak. Ini awal. Perlahan, Rina membangun jaringan. Di warung Pak Hadi, dia bertemu supplier manik-manik murah dari Cina yang diimpor oleh pedagang pasar. Kamu pintar nego, Rin. Mau belajar impor? Tanya supplier itu. Rina mengangguk antusias. Dia mulai belajar tentang rantai pasok, membaca buku bisnis pinjaman dari perpustakaan. Depresi mulai pudar. Diganti rutinitas yang memberi tujuan. Olahraga pagi, lari di sekitar kampung, membantu tubuhnya kuat lagi. Berat badannya naik, wajahnya cerah. Suatu hari, peluang besar datang. Pak Hadi mengajak Rina ke seminar bisnis kecil di pusat kota, diadakan oleh komunitas pengusaha muda. Di sana, Rina bertemu orang-orang inspiratif. Wanita yang bangkit dari perceraian dan membangun brand fashion. Pria yang mulai dari nol jadi eksportir. Kamu punya potensi, Rin, kata salah satu pembicara, seorang mentor bisnis bernama Mas Tony. Cerita kamu mirip banyak orang. Gunakan itu sebagai motivasi. Rina berbagi ceritanya secara anonim, dan mendapat dukungan. Mas Tony memberi nasihat. Mulai kompetitif. Lihat kompetitor. Tapi jangan tiru. Inovasi. Kembali ke rumah, Rina merencanakan. Dia tahu bisnis mertuanya dikonstruksi, tapi dia bisa mulai dari sisi kecil. Mungkin suplai material kecil atau bahkan bisnis terkait properti. Tapi untuk sekarang, fokus pada aksesoris. Penjualannya naik. Dari 1 per hari jadi 10. Dia investasikan untung untuk beli bahan lebih baik. Buat desain unik terinspirasi budaya Indonesia. Ini baru permulaan. Gumamnya saat melihat saldo rekeningnya bertambah. Di sisi lain, dia memantau Andi dan Lita. Mereka tampak bahagia di permukaan, honeymoon di Eropa, posting foto romantis. Tapi Rina lihat komentar netizen. Ada isu Lita sombong, Andi stres karena tekanan bisnis. Ibu Susi upload foto keluarga. Tapi mata Andi tampak kosong. Rina tersenyum dalam hati. Mereka nggak tahu aku sedang bangkit dari abu. Akhir bab ini, Rina berdiri di teras rumah, menatap bintang. Dia sudah punya rencana, kembangkan bisnis, bangun jaringan, dan suatu hari, serang balik. Perlahan tapi pasti, bisiknya. Bangkit dari abu telah dimulai, dan Rina tak lagi korban, dia pejuang. Cahaya pagi menyelinap melalui jendela kecil di kamar Rina, menerangi meja kerjanya yang penuh dengan catatan, laptop tua, dan tumpukan manik-manik warna-warni. Sudah 6 bulan sejak dia mulai bangkit dari keterpurukan,
Dan kini Rina bukan lagi wanita yang menangis di sudut kamar. Bisnis aksesorisnya, yang dinamai Rin Jewels, mulai dikenal di marketplace online. Penjualannya stabil, dengan puluhan order setiap minggu, dan dia sudah punya pelanggan setia dari grup komunitas lokal di media sosial. Tapi Rina tahu, ini baru permulaan. Di hatinya, dendam terhadap Andi, Lita, dan mertuanya masih membara, dan dia siap melangkah ke tahap berikutnya, serangan ekonomi. Rina duduk di warung kopi Pak Hadi, tempat dia masih bekerja paruh waktu sambil mengurus bisnisnya. Di tangannya, secangkir kopi tubruk dan buku catatan penuh coretan ide. Pak Hadi, yang kini jadi mentor sekaligus sahabat, duduk di seberangnya. Rin, bisnis kamu bagus, tapi kalau mau besar, harus berani ambil risiko, katanya sambil menyeruput kopi. Pernah dengar soal supply chain? Kalau kamu bisa potong biaya, kamu bisa bersaing sama yang besar. Rina mengangguk. Matanya berbinar. Saya mau coba masuk ke bisnis material, Pak. Bukan konstruksi besar kayak mertua saya, tapi barang kecil, seperti keramik atau dekorasi interior. Ide itu muncul setelah Rina membaca artikel tentang tren dekorasi rumah murah tapi estetik. Dia tahu PT Bangun Maju, perusahaan mertuanya, fokus pada proyek besar seperti gedung dan apartemen, tapi mereka juga menyuplai material dekorasi ke kontraktor kecil. Kalau saya bisa ambil pasar mereka, meski cuma sedikit, mereka pasti kesal, gumam Rina dalam hati. Dia mulai riset, menghubungi supplier keramik lokal, mencari tahu harga pasar, dan belajar cara nego kontrak kecil. Pak Hadi menghubungkannya dengan teman lamanya, Pak Dedi, pedagang material bangunan di pasar. Rina bertemu Pak Dedi di gudangnya, sebuah tempat penuh debu dengan tumpukan keramik dan cat tembok. Kamu mau jual keramik? Pasar ini keras, nak. Apalagi lawan perusahaan besar kayak Bangun Maju, kata Pak Dedi sambil mengelap keringat. Rina tersenyum percaya diri. Saya nggak mau lawan langsung, Pak. Saya mulai dari kontraktor kecil, yang nggak dilirik perusahaan besar. Pak Dedi tertawa. Pinter. Baik, saya kasih harga khusus. Kamu ambil keramik sisa stok. Saya bantu distribusi. Rina menginvestasikan semua tabungannya, hasil dari Rin Jewels dan gaji paruh waktu, untuk membeli stok pertama, keramik motif sederhana yang cocok untuk renovasi rumah murah. Dia membuat website sederhana untuk memasarkan produk, menggunakan ilmu digital marketing dari kursus online. Namanya Rin Decor. Fokus pada material terjangkau tapi berkualitas. Dia juga aktif di grup kontraktor di WhatsApp, menawarkan harga kompetitif dengan pengiriman cepat. Order pertama datang dari seorang kontraktor kecil yang sedang renovasi kafe di Jakarta Barat. Keramik kamu bagus, Rin. Harganya lebih murah dari supplier biasa, katanya. Rina tersenyum. Terima kasih, Pak. Kalau puas, kabarin teman-temannya. Keberhasilan kecil ini membuat Rina semakin semangat. Dia mulai merebut klien kecil dari PT Bangun Maju, yang selama ini mengabaikan pasar kontraktor rumahan. Dalam 2 bulan, Rin Decor mendapat 10 klien tetap, termasuk beberapa kafe dan toko kecil di Jakarta. Keuntungannya kecil tapi stabil, cukup untuk membantu Bu Ani bayar tagihan dan menyisihkan tabungan. Tapi yang lebih penting, Rina tahu langkahnya mulai mengganggu mertuanya. Dia mendengar dari grup kontraktor bahwa PT Bangun Maju kehilangan beberapa klien kecil karena ada supplier baru yang lebih murah. Rina memantau Andi dan Lita melalui akun media sosial palsu. Pernikahan mereka tampak sempurna di permukaan. Foto-foto liburan, mobil baru, dan pesta mewah. Tapi Rina tahu, bisnis PT Bangun Maju sedang goyah. Ada rumor di kalangan kontraktor bahwa mereka kesulitan bayar utang karena proyek besar tertunda. Rina tersenyum kecil saat membaca itu. Ini baru permulaan, bisiknya. Dia tak ingin buru-buru. Balas dendamnya harus perlahan tapi pasti. Di warung Pak Hadi, Rina mulai membangun jaringan lebih luas. Dia bertemu dengan Ibu Tuti, pemilik toko dekorasi interior di Jakarta Selatan, yang tertarik dengan keramik Rina. Kamu punya bakat, Rin. Kalau mau, kita kolaborasi. Saya pasarkan produkmu ke klien saya.
kata Ibu Tuti. Rina setuju, dan kolaborasi ini membawa Rindecor ke level baru. Produknya mulai dijual di toko fisik, bukan hanya online. Penjualan meningkat, dan Rina bisa menyewa pekerja lepas untuk membantu pengiriman. Tapi tak semua berjalan mulus. Depresi kadang masih muncul, terutama saat malam sunyi. Rina sering teringat kata-kata Ibu Susi, "Kamu cuma beban." Dia juga mendapat kabar bahwa Andi dan Lita pindah ke villa baru, hadiah dari keluarga Lita. Foto-foto mereka di media sosial seperti mengejek Rina. Tapi setiap kali rasa sakit itu datang, Rina mengingatkan diri sendiri. Mereka buang aku, tapi aku akan buat mereka menyesal. Dia menyalurkan kemarahannya ke bisnis, bekerja hingga larut malam untuk menyempurnakan strategi. Suatu hari, peluang besar datang. Seorang kontraktor bernama Pak Agus, yang dulu klien PT Bangun Maju, menghubungi Rina. "Saya dengar keramik kamu bagus, Rin. Kami mau renovasi ruko besar, butuh supplier baru. Bangun Maju terlalu mahal sekarang." Rina hampir tak percaya. Ini kontrak besar pertamanya. Dia nego dengan Pak Dedi untuk stok tambahan. Bahkan pinjam modal kecil dari Pak Hadi. "Aku percaya sama kamu, Rin," kata Pak Hadi sambil menyerahkan cek. Rina bekerja keras, mengirimkan keramik tepat waktu, dan kontrak itu sukses. Pak Agus puas, dan kabar tentang Rindecor menyebar. Di akhir bab ini, Rina duduk di kamarnya, menghitung keuntungan dari kontrak besar itu. Dia tersenyum, tapi matanya penuh tekad. Ini cuma langkah pertama, gumamnya. Dia tahu PT Bangun Maju mulai merasakan gangguan, meski kecil. Ibu Susi mungkin belum tahu siapa di balik supplier baru ini, tapi Rina senang membayangkan wajah mertuanya nanti. Di media sosial, dia melihat postingan Andi yang tampak stres, dengan caption, "Kerja keras untuk masa depan." Rina tertawa kecil. "Nikmati dulu, Di. Aku datang perlahan tapi pasti." Cahaya lampu neon di kamar kecil Rina berkedip-kedip, mencerminkan ritme hidupnya yang kini penuh semangat namun penuh rahasia. Bisnisnya, Rindecor, terus berkembang, dengan kontrak baru dari kontraktor kecil dan menengah di Jakarta. Dalam 6 bulan terakhir, Rina telah merebut segmen pasar yang selama ini diabaikan PT Bangun Maju, perusahaan keluarga Andi. Keuntungannya cukup untuk menyewa kamar kos sederhana agar tak membebani ibunya. Dan dia bahkan mulai merekrut 2 karyawan lepas untuk membantu pengelolaan stok dan pengiriman. Tapi di balik kesuksesan itu, hati Rina masih dipenuhi dendam. Setiap malam, dia memantau kehidupan Andi, Lita, dan mertuanya melalui akun media sosial palsu, mencari celah untuk mempercepat rencana balas dendamnya. Suatu sore, saat Rina sedang memeriksa pesanan di gudang kecilnya, bekas garasi yang disewa dari tetangga, Pak Hadi datang dengan kabar menarik. "Rin, kamu tahu nggak? Ada gosip di pasar soal Bangun Maju," katanya sambil duduk di kursi plastik. "Katanya mereka bermasalah sama pajak. Mungkin korupsi tender proyek pemerintah." Rina menghentikan aktivitasnya. Matanya membelalak. "Bener, Pak? Dari mana tahu?" Pak Hadi tersenyum licik. "Teman saya di dinas pernah dengar. Mereka sembunyikan laporan keuangan supaya nggak ketahuan." Rina merasa jantungan. Ini adalah celah yang dia cari. Malam itu, Rina membuka laptopnya dan mulai investigasi. Dia bukan hacker, tapi dia tahu cara menggunakan internet untuk mencari informasi. Dari grup kontraktor di WhatsApp, dia mendengar rumor bahwa PT Bangun Maju sering menyuap pejabat untuk memenangkan tender proyek jalan dan gedung. Rina juga menemukan postingan lama di forum online dari mantan karyawan yang mengeluh tentang praktik kotor perusahaan. Dengan hati-hati, dia mulai menghubungi orang-orang di forum itu menggunakan akun anonim. "Saya wartawan freelance, sedang riset soal korupsi di sektor konstruksi," tulisnya. Beberapa orang merespons, memberikan petunjuk kecil tapi berharga. Rina menghubungi Mas Tony, mentor bisnis dari seminar yang dulu dia temui. Mas Tony punya koneksi di dunia jurnalisme dan setuju membantu. "Rin, kalau kamu punya bukti, ini bisa besar. Tapi hati-hati, perusahaan kayak Bangun Maju punya kuasa," katanya melalui telepon.
Rina mengangguk. Meski Mas Tony tak bisa melihatnya. Saya cuma mau keadilan, Mas. Mereka hancurin hidup saya. Mas Tony memberi kontak seorang wartawan investigasi bernama Dika, yang bekerja untuk media online independen. Dika bertemu Rina di kafe kecil di Kemang, jauh dari mata-mata yang mungkin mengenalnya. Kamu punya apa, Rin? Tanya Dika, pria kurus dengan kacamata tebal yang selalu membawa laptop. Rina menyerahkan catatan, nama-nama pejabat yang diduga disuap, proyek-proyek mencurigakan, dan beberapa dokumen yang dia dapat dari mantan karyawan Bangun Maju yang kini jadi informan anonim. Ini belum cukup untuk artikel besar, tapi bisa jadi teaser, kata Dika. Saya akan buat postingan anonim di X dulu, biar orang mulai bicara. Malam itu, Dika mengunggah utas di X menggunakan akun anonim. Perusahaan konstruksi besar di Jakarta diduga korupsi tender proyek jalan. Bukti awal, laporan keuangan disembunyikan, suap ke pejabat. Siapa yang tahu lebih banyak? Utas itu menyebar cepat, dibagikan ratusan kali dalam semalam. Netizen mulai berspekulasi, dan nama PT Bangun Maju muncul di beberapa komentar. Rina memantau dari kamarnya. Jantungan tapi puas. Ini baru awal, gumamnya. Efeknya langsung terasa. Di grup kontraktor, orang-orang mulai membahas rumor itu. Beberapa klien kecil Bangun Maju membatalkan kontrak, memilih Rindecor karena lebih bersih. Rina tersenyum kecil saat menerima order baru. Tapi dia tahu, ini hanya gangguan kecil bagi mertuanya. Dia butuh sesuatu yang lebih besar. Dia mulai mencari tahu lebih dalam tentang Lita. Dari akun media sosialnya, Rina melihat Lita sering pamer kekayaan, tas desainer, liburan ke Dubai, dan jam tangan Rolex. Tapi ada komentar samar dari netizen. Kayak kok kayaknya dadakan, ya? Rina ingat saran Pak Hadi. Pelajari musuhmu. Dia mulai menelusuri masa lalu Lita. Dengan bantuan Dika, dia menemukan bahwa keluarga Lita, meski kaya, punya reputasi buruk di kalangan pengusaha. Ada rumor bahwa ayah Lita, Pak Hari, terlibat skandal penipuan investasi beberapa tahun lalu, tapi kasusnya ditutup karena koneksi politik. Rina menyimpan informasi ini. Tahu itu akan berguna nanti. Sementara itu, di villa mewah Andi dan Lita, ketegangan mulai muncul. Rina tahu ini dari informan di grup kontraktor yang masih dekat dengan karyawan Bangun Maju. Andi stres karena proyek besar mereka tertunda akibat penyelidikan pajak yang dipicu utas anonim. Lita, yang awalnya manis, mulai menunjukkan sifat aslinya. Marah-marah saat Andi pulang larut, menuntut belanja mewah meski keuangan perusahaan goyah. Ibu Susi, yang dulu memuja Lita, mulai kesal dengan sikap menantunya. Dia pikir dia ratu, keluh Ibu Susi pada Andi, yang Rina dengar dari informan. Rina terus bekerja keras. Rindecor kini punya kontrak dengan 3 toko interior di Jakarta, dan dia mulai menjajal pasar luar kota, seperti Bandung dan Surabaya. Dia juga mengikuti kursus akuntansi online untuk mengelola keuangan lebih baik. Di malam hari, dia menulis rencana di buku catatannya. Langkah 1, ganggu bisnis mereka. Langkah 2, bongkar rahasia. Langkah 3, hancurkan reputasi. Utas anonim itu adalah langkah kedua, dan Rina tahu, dia harus hati-hati agar tak ketahuan. Suatu malam, saat Rina memeriksa email, dia mendapat pesan dari informan anonim. Ada dokumen laporan keuangan Bangun Maju yang disembunyikan. Mau saya kirim? Jantungan, Rina membalas. Kirim, tapi jangan kasih tahu siapa saya. Dokumen itu tiba. Laporan palsu yang menunjukkan PT Bangun Maju menyembunyikan pendapatan untuk menghindari pajak. Rina menyerahkan ini pada Dika, yang berjanji akan menulis artikel besar jika ada bukti tambahan. Di akhir bab ini, Rina berdiri di balkon kosnya, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Bisnisnya tumbuh, rahasia keluarga Andi mulai terbongkar, dan skandal kecil mulai mengguncang PT Bangun Maju. Andi dan Lita mulai bertengkar. Dan Ibu Susi panik karena reputasi keluarga terancam. Rina tersenyum, tapi matanya dingin. Perlahan tapi pasti, kalian akan tahu siapa yang kalian buang, bisiknya.
Langkah kedua sukses, dan dia siap untuk langkah berikutnya. Malam Jakarta terasa lebih gelap bagi Rina, tapi di dalam hatinya, ada cahaya kecil yang semakin terang, cahaya dendam yang kini bercampur dengan keberanian. Bisnisnya, Rindecor, kini bukan lagi sekadar usaha kecil. Dalam beberapa bulan terakhir, Rina berhasil menjalin kerjasama dengan 5 toko interior di Jakarta dan Bandung, bahkan mulai menjajal pasar Surabaya. Keuntungannya cukup untuk menyewa kantor kecil di kawasan Tanah Abang, lengkap dengan gudang mini dan 3 karyawan tetap. Namun, di balik kesuksesan itu, Rina tetap fokus pada misinya, membuat Andi, Lita, dan mertuanya menyesal. Skandal kecil yang dipicu utas anonim di X telah mengguncang PT Bangun Maju, tapi Rina tahu, untuk benar-benar menghancurkan mereka, dia harus menyerang secara pribadi. Rina duduk di kantornya yang sederhana, dikelilingi tumpukan dokumen dan laptop yang kini lebih baru berkat keuntungan Rindecor. Di layar, dia membuka akun media sosial palsu yang sudah setia membantunya memantau kehidupan Andi dan Lita. Postingan terbaru Lita menunjukkan dia di sebuah acara sosialita, mengenakan gaun desainer dan memamerkan tas Hermes terbaru. Captionnya, "Hidup penuh kemewahan, bersyukur." Tapi di kolom komentar, ada nada sinis dari netizen. "Kaya dadakan, apa benar?" Rina tersenyum kecil. Rumor tentang masa lalu keluarga Lita yang dia temukan sebelumnya, skandal penipuan investasi ayahnya, adalah senjata yang siap dia gunakan. Rina mulai merencanakan langkah pribadi. Dia tahu menyerang PT Bangun Maju secara ekonomi saja tidak cukup. Dia harus merusak reputasi Lita di kalangan sosialita yang menjadi kebanggaannya. Rina menghubungi Dika, wartawan investigasi yang kini jadi sekutunya. "Dik, aku punya info soal Lita. Masa lalunya nggak sebersih yang dia pamerkan," katanya melalui telepon. Dika, yang sedang menyeruput kopi di kafe favoritnya, antusias. "Kirim apa yang kamu punya, Rin. Kalau ini besar, kita bisa bikin heboh." Rina mengirimkan dokumen yang dia kumpulkan, artikel lama tentang skandal penipuan ayah Lita, kabar dari informan tentang Lita yang pernah terlibat pesta liar di klub malam elit, dan bukti bahwa sebagian kekayaan keluarganya berasal dari pinjaman mencurigakan. Dika bekerja cepat. Dia menulis utas baru di X, masih anonim, dengan judul, "Sosialita Jakarta, Glamor di depan, rahasia di belakang." Utas itu merinci masa lalu Lita tanpa menyebut nama langsung, tapi petunjuknya jelas. Putri pengusaha properti yang suka pamer tas mahal punya sejarah kelam, dari skandal ayahnya sampai malam-malam liar di klub. Utas itu meledak, dibagikan ribuan kali dalam hitungan jam. Efeknya langsung terasa. Di grup WhatsApp sosialita yang Rina pantau melalui akun palsu, teman-teman Lita mulai berbisik. "Itu Lita, kan?" tulis salah satu. "Aku dulu dengar dia suka pesta sampai pagi, tapi nggak nyangka soal ayahnya." Lita, yang biasanya aktif di media sosial, tiba-tiba menghilang selama beberapa hari. Rina tahu dia terpukul. Andi juga terlihat stres. Postingannya di X menunjukkan dia menghadiri meeting darurat dengan investor, dengan caption, "Kerja keras untuk menjaga kepercayaan." Rina tak berhenti di situ. Dia mulai mendekati teman-teman lama Andi, yang dulu dekat dengannya saat masih menikah. Salah satunya adalah Maya, sahabat kuliah Andi yang kini jadi desainer interior terkenal. Rina bertemu Maya di kafe kecil di Senopati, berpura-pura ingin kolaborasi untuk Rindecor. "Maya, kamu masih dekat sama Andi?" tanya Rina hati-hati. Maya menghela napas. "Dulu sih, Rin. Tapi sejak dia sama Lita, dia berubah. Lita itu sombong. Dia pernah hina desainku di depan klien." Rina melihat peluang. "Aku dengar Lita punya masa lalu buruk. Kalau kamu tahu apa-apa, cerita dong." Maya, yang ternyata juga kesal dengan Lita, berbagi cerita. "Lita dulu pernah ketahuan selingkuh sama pacar temenku waktu kuliah. Dia juga suka ngarang cerita soal keluarganya biar kelihatan kaya raya." Rina mencatat dalam hati. Dia mendorong Maya untuk berbagi cerita itu di grup sosialita, tanpa menyebut namanya. Maya setuju, dan segera, cerita tentang Lita menyebar seperti api.
Reputasi Lita di kalangan elit mulai retak. Beberapa temannya menolak mengundangnya ke acara. Sementara itu, Rina terus membangun Rindecor. Dia mendapat kontrak besar untuk menyuplai keramik ke proyek perumahan murah di Tangerang. Kontrak ini bukan hanya soal uang, tapi juga simbol. Dia mengambil pasar yang dulu dikuasai PT Bangun Maju. Di grup kontraktor, orang-orang mulai membandingkan Rindecor dengan Bangun Maju. Rindecor lebih cepat, harganya masuk akal, kata seorang kontraktor. Rina tersenyum membaca itu, tapi dia tetap rendah hati, menjaga identitasnya agar tak dikaitkan dengan dendam pribadi. Di sisi lain, kehidupan Andi dan Lita mulai goyah. Rina mendengar dari informan bahwa Lita sering bertengkar dengan Andi, menyalahkannya atas penurunan bisnis. Ibu Susi, yang dulu memuja Lita, mulai mempertanyakan pilihannya. Kalau Lita bawa masalah begini, apa gunanya? Keluhnya pada Andi, menurut informan. Andi sendiri terlihat semakin tertekan. Wajahnya di foto-foto terbaru tampak lelah, matanya kosong. Rina tak puas hanya dengan merusak reputasi Lita. Dia ingin Andi merasakan sakit yang sama seperti yang dia rasakan. Dia menghubungi teman kuliah lain, Rudy, yang dulu dekat dengan Andi. Rudy kini jadi pengacara dan tahu banyak tentang masa lalu Andi. Rin, Andi dulu pernah cerita ke aku soal penyesalannya ninggalin kamu, kata Rudy saat mereka bertemu. Tapi dia terlalu takut sama ibunya. Rina menggunakan informasi ini untuk mengirim pesan anonim ke Andi melalui email. Kamu pikir Lita cinta kamu? Dia cuma pakai kamu untuk status. Ingat Rina, yang kamu buang demi ambisi. Email itu seperti bom kecil. Andi mulai ragu, terlihat dari postingannya yang semakin jarang dan penuh kalimat samar tentang kepercayaan yang hilang. Rina tahu, benih keraguan sudah ditanam. Dia terus memantau, sambil fokus pada bisnisnya. Rindecor kini punya website profesional, dan Rina mulai beriklan di media sosial, menarik lebih banyak klien. Dia juga ikut pameran bisnis lokal, memamerkan keramik motif unik yang terinspirasi budaya Betawi, yang mendapat pujian. Di akhir bab ini, Rina berdiri di pameran, tersenyum pada klien baru. Dia menerima telepon dari Dika. Utas soal Lita viral, Rin. Beberapa media mulai nulis artikel. Bangun Maju juga disorot soal pajak. Kamu mau lanjut? Rina menatap langit malam Jakarta, berkata pelan. Lanjut, Dik. Ini baru balas dendam pribadi. Reputasi Lita hancur. Andi mulai ragu, dan Rina semakin kuat. Perlahan tapi pasti, bisiknya, mereka akan menyesal. Langit Jakarta malam itu dipenuhi awan kelabu, seolah mencerminkan badai yang sedang mengguncang kehidupan Andi, Lita, dan keluarga mereka. Rina, kini berdiri lebih kuat dari sebelumnya, telah menjelma menjadi pengusaha sukses dengan Rindecor yang kini dikenal di kalangan kontraktor dan toko interior di 3 kota besar, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kantor kecilnya di Tanah Abang sudah diperluas, dan dia punya 5 karyawan tetap serta jaringan supplier yang solid. Tapi kesuksesan bisnis hanyalah bagian dari rencananya. Di dalam hati, Rina mempersiapkan langkah terakhir. Konfrontasi langsung yang akan membuat Andi dan mertuanya menyesal telah membuangnya seperti sampah. Skandal yang dipicu Rina melalui utas anonim di X telah berkembang menjadi badai besar. Media mulai menyoroti PT Bangun Maju, dengan artikel-artikel investigasi yang mengungkap dugaan korupsi tender dan manipulasi laporan keuangan. Investor besar mulai menarik diri, dan klien kecil beralih ke Rindecor yang menawarkan harga lebih kompetitif dan reputasi bersih. Rina, dengan bantuan Dika, wartawan investigasi, terus menyokong media dengan bukti-bukti baru yang dikumpulkan dari informan anonim, termasuk dokumen-dokumen internal Bangun Maju yang bocor. Ini bom terakhir, Rin, kata Dika melalui telepon. Kalau artikel ini tayang, mereka selesai. Rina juga berhasil menghancurkan reputasi Lita di kalangan sosialita. Utas tentang masa lalu Lita, skandal ayahnya dan kelakuannya di klub malam, telah membuatnya dikucilkan. Teman-teman elitnya berhenti mengundangnya, dan Lita mulai panik. Postingan media sosialnya kini penuh permintaan maaf samar, seperti, "Jangan percaya gosip, aku hanya manusia biasa."
Tapi netizen tak kenal ampun, dan komentar pedas terus membanjiri. Andi, yang tertekan oleh masalah bisnis dan pertengkaran dengan Lita, mulai terlihat seperti bayangan dirinya sendiri. Foto terbarunya di X menunjukkan wajah pucat dan mata cekung, dengan caption, "Mencoba bertahan." Rina, di sisi lain, semakin percaya diri. Rindechor baru saja menandatangani kontrak besar dengan pengembang perumahan di Bogor, mengambil alih pasar yang dulu dikuasai Bangun Maju. Dia juga mulai menjajal bisnis baru, konsultasi desain interior, memanfaatkan koneksi dengan toko-toko seperti milik Ibu Tuti. Keuntungannya cukup untuk membeli apartemen kecil di Jakarta Barat. Tanda bahwa dia benar-benar bangkit dari abu. Tapi Rina tak lupa misinya. Dia tahu saatnya tiba untuk konfrontasi langsung. Suatu malam, Rina mendapat kabar dari informan bahwa PT Bangun Maju diambang kebangkrutan. Bank menolak memberi pinjaman baru, dan proyek besar mereka dihentikan karena penyelidikan korupsi. Andi dan Lita bertengkar hebat. Lita bahkan pindah ke rumah orang tuanya setelah menuduh Andi gagal menjaga kekayaan mereka. Ibu Susi, yang dulu sombong, kini panik. Dia mencoba menutup-nutupi skandal, tapi media terus menggali. Rina tahu, ini saat yang tepat. Dia mengatur pertemuan dengan cara cerdas. Rina menghubungi Pak Agus, kontraktor yang kini jadi klien setia Rindechor, dan memintanya mengundang Andi serta Ibu Susi ke acara pameran material bangunan di Jakarta. Bilang saja ini acara besar, ada investor potensial, kata Rina. Pak Agus setuju, tak tahu rencana sebenarnya. Rina juga memastikan Dika hadir untuk merekam momen itu secara diam-diam. Hari pameran tiba. Rina tampil elegan dengan blazer biru tua dan rok pensil. Rambutnya ditata rapi, jauh dari bayangan wanita patah hati yang dulu. Dia berdiri di stand Rindechor, yang dihiasi contoh keramik motif Betawi dan katalog desain interior. Andi dan Ibu Susi datang. Wajah mereka penuh harap untuk menarik investor baru. Ketika mereka melihat Rina di stand, wajah mereka memucat. "Rina?" gumam Ibu Susi. Suaranya gemetar. Andi terdiam. Matanya penuh kejutan dan rasa bersalah. Rina tersenyum dingin. "Selamat datang, Bu Susi, Mas Andi. Senang bertemu lagi." Ibu Susi mencoba menutupi keterkejutannya. Kamu sekarang jualan keramik?" Rina mengangguk. "Bukan cuma keramik, Bu. Rindechor sudah ambil banyak klien kalian. Oh ya, mungkin kalian juga dengar soal skandal Bangun Maju di media." Dia sengaja menekankan kata skandal, membuat Ibu Susi tersedak. Andi melangkah maju, suaranya rendah. "Rin, apa maksudmu? Kamu yang dibalik semua ini?" Rina menatapnya tajam. "Kalian buang aku seperti sampah, Di. Kalian pikir aku nggak akan bangkit? Aku kerja keras, pelajari musuhku, dan sekarang lihat hasilnya." Dia menunjuk stand Rindechor yang ramai pengunjung. Kontras dengan stand Bangun Maju yang sepi di sudut ruangan. Ibu Susi mencoba membela diri. "Rina, kamu nggak tahu apa yang kami alami. Bisnis itu keras." Tapi Rina memotong. "Keras? Kalian hancurkan hidupku demi Lita, yang sekarang ninggalin Andi saat kalian bangkrut. Kalian pikir uang dan koneksi Lita bisa selamatin kalian? Lihat sekarang, Bu. Bangun Maju hancur. Dan aku berdiri di sini sebagai pemenang." Andi menunduk. Wajahnya penuh penyesalan. "Rin, aku salah. Aku minta maaf." Tapi Rina menggeleng. Matanya dingin. "Maafmu nggak bisa balikin apa yang kalian ambil dariku. Aku nggak butuh maaf. Aku butuh kalian rasain apa yang aku rasain." Dia berbalik, meninggalkan mereka terpaku di stand. Dika, yang merekam dari jauh, mengangguk pelan ke arah Rina. Malam itu, artikel besar Dika tayang, runtuhnya Imperium Bangun Maju, korupsi dan salah pilih mitra. Artikel itu merinci semua kebusukan perusahaan, lengkap dengan bukti dari dokumen yang Rina berikan. Netizen menggila, dan saham Bangun Maju anjlok. Lita, yang sudah pindah ke rumah orang tuanya, memposting permintaan maaf publik, tapi tak ada yang peduli. Andi dan Ibu Susi kehilangan segalanya.
bisnis, reputasi, dan harga diri. Rina pulang ke apartemennya. Duduk di balkon sambil memandang kota. Dia tak merasa bahagia, tapi lega. Kalian buang aku, sekarang kalian yang jadi sampah, bisiknya. Konfrontasi itu adalah puncak balas dendamnya, dan Rina tahu, dia telah menang. Langit Jakarta malam itu cerah. Bintang-bintang berkelip di antara siluet gedung-gedung tinggi. Rina berdiri di balkon apartemen kecilnya di Jakarta Barat, memandang kota yang dulu menyaksikan kehancurannya. Kini, dia adalah wanita baru, pengusaha sukses, pemilik Rindecor yang telah merambah pasar nasional dengan kontrak di 5 kota besar dan rencana ekspansi ke Bali. Bisnisnya tak lagi sekadar keramik. Dia kini menawarkan jasa desain interior lengkap, berkolaborasi dengan arsitek dan pengembang properti. Tapi lebih dari itu, Rina telah menyelesaikan misi balas dendamnya. Andi, Lita, dan mertuanya kini merasakan pahitnya penyesalan, dan Rina berdiri tegak sebagai pemenang. Setelah konfrontasi di pameran material bangunan, PT Bangun Maju benar-benar runtuh. Artikel investigasi Dika menjadi pukulan terakhir, mengungkap korupsi dan manipulasi keuangan yang membuat investor menarik diri dan ban membekukan aset perusahaan. Ibu Susi, yang dulu sombong dengan perhiasan berlian dan status sosialitanya, kehilangan segalanya. Villa mewah di Pondok Indah dijual untuk bayar utang, dan dia pindah ke rumah sederhana di pinggiran kota. Andi, yang pernah bermimpi jadi pewaris kerajaan bisnis, kini bekerja sebagai konsultan lepas dengan gaji pas-pasan. Lita, yang dulu jadi menantu idaman, meninggalkan Andi begitu keuangan keluarga ambruk. Dia kembali ke keluarganya, tapi reputasinya sebagai sosialita sudah hancur akibat skandal yang Rina sebarkan. Rina, di sisi lain, terus melaju. Rindecor kini punya kantor baru di kawasan SCBD, lengkap dengan ruang pamer desain dan tim berisi 10 karyawan. Dia juga mendirikan yayasan kecil untuk membantu perempuan yang mengalami perceraian, terinspirasi dari perjuangannya sendiri. Kalian gak sendirian, katanya pada sekelompok perempuan di acara amal pertamanya. Jatuh itu wajar, tapi bangkit itu pilihan. Kata-kata itu disambut tepuk tangan, dan Rina merasa hatinya penuh, bukan lagi dengan dendam, tapi dengan tujuan. Suatu sore, saat Rina sedang memeriksa laporan keuangan di kantor, teleponnya berbunyi. Nomor tak dikenal, tapi dia mengangkat. Suara Andi, lemah dan penuh penyesalan, terdengar di ujung sana. Rin, ini aku. Bisa ketemu? Aku mau minta maaf langsung. Rina diam sejenak, mempertimbangkan. Bagian dirinya yang dulu mencintai Andi tergoda untuk mendengar, tapi bagian yang lebih kuat, yang telah dibentuk oleh pengkhianatan, menolak. Andi, maafmu nggak mengubah apa-apa. Aku sudah move on. Hidupmu sekarang adalah akibat pilihanmu. Dia menutup telepon. Tangannya sedikit gemetar tapi hatinya tenang. Malam itu, Rina menghadiri acara peluncuran lini baru Rindecor, koleksi keramik ramah lingkungan. Di sana, dia bertemu dengan Aditya, seorang arsitek yang sudah lama jadi mitra bisnisnya. Aditya, pria berusia 30-an dengan senyum hangat dan pandangan penuh kekaguman, selalu mendukung Rina sejak mereka berkolaborasi. Rin, kamu inspirasi buat banyak orang, katanya sambil mengangkat gelas anggur untuk bersulang. Rina tersenyum, merasa hangat yang berbeda, bukan cinta seperti dulu dengan Andi, tapi sesuatu yang lebih tulus. Terima kasih, Adit. Mungkin suatu hari aku akan siap membuka hati lagi, jawabnya, dan Aditya mengangguk, tak memaksa. Rina juga mendapat kabar terakhir tentang Ibu Susi dari Pak Agus, kontraktor setia Rindecor. Ibu Susi ketemu aku di pasar. Rin, dia minta maaf, bilang dia salah besar soal kamu. Dia kelihatan patah. Rina mengangguk, tak terkejut. Biarkan dia hidup dengan penyesalannya. Pak, aku nggak perlu maaf mereka. Dia sudah memaafkan dalam hati, tapi tak akan melupakan pelajaran yang mereka berikan. Di media sosial, Rina melihat postingan terakhir Lita, foto dirinya di kafe biasa, tanpa kemewahan, dengan caption, belajar dari nol. Netizen masih menghujat,
Tapi Rina tak peduli lagi. Dia unfollow semua akun yang terkait dengan masa lalunya. Fokus pada hidup baru. Bu Ani, ibunya, kini tinggal di apartemen kecil yang Rina belikan. Bangga melihat anaknya bangkit. Kamu kuat, Nak. Ibu selalu tahu itu, katanya sambil memeluk Rina. Di akhir bab ini, Rina berdiri di rooftop kantornya, mengadakan pesta kecil untuk tim Rindecor. Dia mengenakan dress sederhana tapi elegan. Rambutnya tergerai, dan wajahnya bersinar. Di bawahnya, Jakarta berkilau dengan lampu-lampu kota. Dia mengangkat gelas, berbicara pada timnya. Terima kasih atas kerja keras kalian. Ini bukan cuma soal bisnis, tapi soal membuktikan bahwa kita bisa bangkit dari apapun. Sorak-sorai menggema, dan Rina tersenyum lebar. Di dalam hati, dia tahu perjalanan ini telah mengubahnya. Dari wanita yang diusir seperti sampah, dia kini adalah simbol ketangguhan. Andi dan mertuanya hidup dalam penyesalan. Lita kehilangan segalanya, dan Rina? Dia menemukan kebebasan, kekuatan, dan mungkin, suatu hari, cinta sejati. Perlahan tapi pasti, bisiknya pada dirinya sendiri. Aku menang. Pesan penutup cerita ini jelas. Balas dendam terbaik bukanlah membenci, tapi membuktikan bahwa kamu bisa lebih baik dari mereka yang menyakitimu. Rina menutup babak hidupnya yang penuh air mata, melangkah ke masa depan dengan kepala tegak dan hati penuh harapan.